Oke, baik sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan, nama saya Fahrin Awadi dari kelas 11 Teknik Elektronika di SMK Negeri 2 Wonosari. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi cerita atau sedikit menyelesaikan tugas, yaitu tugas berkarya bersama instruktur, tugas B5, yang kebetulan instrukturnya itu adalah dari jurusan saya, yaitu jurusan elektronika, yang bernama Mas Ikhwan Haryanto. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengolah itu tadi. Saya bersama instruktur itu membuat produk yang bernama Keyless. Keyless itu berfungsi untuk sebagai kunci motor digital tanpa kunci manual, yaitu dengan remote dengan berbasis kode. Oke, yang umumnya pada motor-motor sekarang, yaitu motor itu hanya berbasis dengan remote, sama seperti itu. Tapi motor-motor yang digunakan itu atau yang bisa dipasang itu tidak hanya motor sekarang, motor-motor dahulu, asalkan akinya masih bisa berfungsi dengan baik, itu masih bisa. Motor apapun bisa, dan motor segala jenis apapun juga bisa, asalkan bukan motor yang untuk dibuat balapan saja. Oke, dimulai dari langkah pertama, yaitu menentukan komponen atau menentukan yang dibuat, yaitu yang buat saya itu komponen yang bernama Keyless bersama Mas Ikhwan Haryanto, dan juga lulusan dari jurusan elektronika juga SMK Negeri 2 Wonosari, itu membuat Keyless. Nah, di kesempatan itu saya diberikan ilmu yang pertama dengan ilmu mengenal macam-macam komponen yang ada di elektronika yang berbasis apapun. Contohnya ada yang berbasis seperti biasa pakai kaki-kaki itu, terus ada yang berbasis SMD. Nah, terus komponen yang digunakan dalam pembuatan Keyless itu menggunakan komponen SMD dan juga komponen biasa. Langkah pertama yaitu saya diberikan kertas, yaitu skematik rangkaian yang disuruh membuat di komputer. Saya membuat bersama dengan teman saya, yaitu Dani dan Erna. Itu saya buat skema. Terus saya setelah membuat skema, setelah selesai, setelah kenal dengan komponennya, karakternya apa saja, saya terus langsung mendesain layout PCB. Setelah mendesain layout PCB, langsung di print layout PCB-nya. Setelah itu langsung menyiapkan PCB yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran. Setelah itu di layout ditempelkan dan disablon. Setelah disablon lalu dilarutkan. Setelah dilarutkan lalu dibur apa yang perlu dibur. Setelah dibur itu langsung saya menyiapkan solder. Setelah menyiapkan solder, saya juga diberikan komponen yang disuruh dipasang bersama T0 atau timah. Itu saya disuruh nyolder. Setelah disolder, yang disolder itu pertama yaitu komponen power supply-nya itu disuruh nyolder dulu. Setelah itu langsung dites. Kalau seumpama kalau ada tegangannya, berarti komponen produk itu sudah bagus. Setelah itu masuk ke proses. Setelah proses masuk ke output. Kebetulan saya kemarin tuh jadi untuk membuat Keyless-nya, dan materi itu yang saya dapatkan. Oke, untuk hasil produk saya bisa ditampilkan setelah video ini selesai ya. Oke, untuk tampilan produknya setelah video ini selesai, saya berikan tampilan produknya. Oke, dari Mas Ikhwan Haryanto saya mendapatkan tips dan trik bekerja, yaitu dengan bekerja yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan, dengan bekerja setulus hati, tanpa menyerah dan pantang menyerah untuk mundur. Jika gagal langsung diulangi lagi mulai dari awal. Oke, untuk
peminatan saya di bekerja di industri dari belajar dengan Mas Ikhwan Haryanto itu saya minat untuk bekerja, tapi saya minatnya hanya di sebagian bidang, tidak semua bidang yang saya minati. Yang saya minati itu hanya bidang yang pertama itu skematik, yang kedua yaitu desain layout dan sampai menyolder PCB sampai jadi. Oke, saya tadi belum bisa menceritakan sampai selesai, sekarang saya ceritakan. Oke, setelah selesai disolder dan dites itu komponen ESP langsung diberikan kode atau diberikan codingan menggunakan komputer dengan Arduino, langsung diberikan kode. Setelah dikode langsung ditesti menggunakan kabel-kabel dipasang dengan buzzer, dengan sen, dengan ada yang dengan starter, ada yang dengan dari aki. Oke, setelah dikoding itu langsung ditesti dengan dikonekkan dengan remote dengan berbasis Bluetooth. Setelah berbasis Bluetooth, mungkin cara kerjanya seperti itu. Dari saya yang belum saya minati yaitu di bidang coding, yaitu di bidang pengkodingan atau pemasukan kode-kode ke dalam komponen tersebut. Saya belum bisa mendalami dan belum bisa menyukai itu karena saya sedikit belum punya kesabaran yang berlipat-lipat ganda. Oke, mungkin cerita dari saya dan pengalaman saya yang saya bersama dengan Mas Ikhwan Haryanto itu sudah cukup. Terima kasih juga sudah menyaksikan video-video saya. Demikian itu tadi, yaitu tugas P5 yaitu berkarya bersama instruktur. Mungkin dari saya dicukupkan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena manusia tempatnya salah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu saja tampilan dan hasil profnya di video setelah ini.